Acara jumpa fans itu kan harusnya jadi momen yang seru ya, waktu di mana kreator bisa ketemu langsung sama kalian, komunitas yang udah dukung mereka. Tapi, gimana kalau acara yang harusnya happy-happy ini malah berubah jadi mimpi buruk? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sisi gelap dari acara-acara kreator yang mungkin nggak banyak orang tahu. Oke, coba kita jawab pertanyaan ini. Ada satu kejadian yang parah banget di sebuah event besar yang bikin kita semua jadi mikir, sebenarnya acara ginian tuh aman nggak sih? Soalnya nih bukan cuma cerita soal satu orang yang lagi apes loh. Ini tuh cerminan dari sebuah kegagalan sistem yang lebih gede, yang bisa kejadian di mana aja, bahkan di negara kita sendiri. Oke, kita mulai dari kasus utamanya ya. Ada sebuah kejadian di TwitchCon yang menimpa seorang streamer dan cosplayer terkenal. Namanya Emiru. Nah, insiden ini nih yang jadi pemicu dari semua masalah yang bakal kita bahas tuntas. Coba deh kalian bayangin suasananya. Fans-fans lagi pada ngantri, semangat banget mau ketemu idola mereka. Ya kan, cuma pengen salaman, foto bareng, atau ngobrol dikit. Kelihatannya semua normal, positif, pokoknya kayak acara meet and greet pada umumnya lah. Tapi, suasana ini hancur dalam sekejap. Tiba-tiba nih, ada seorang cowok nerobos antrian langsung nyamperin dan megang Emiru. Momen ini kerekam kamera dan benar-benar bikin kaget semua orang. Dan yang paling parah apa coba? Ada satpam, badannya gede banget, berdiri pas di sebelahnya tapi dia diam aja. Cuma bengong, lebih parah dari NPC di game, sumpah. Nah, sekarang kita lihat kelanjutannya gimana. Kita bakal periksa nih, respon resmi dari penyelenggara acaranya, yaitu Twitch. Dan kalian bakal lihat gimana jawaban mereka itu justru malah bikin masalahnya makin kelihatan. Nunjukin hubungan mereka sama kreator tuh udah retak banget. Begitu kejadian ini viral, Twitch langsung keluarin pernyataan resmi. Katanya sih, keselamatan itu prioritas tertinggi mereka. Kedengarannya bagus ya? Tapi coba deh kita bandingin omongan manis ini sama tindakan mereka yang sebenarnya. Dan di sini kelihatan banget kan timpangnya. Di satu sisi, janjinya muluk-muluk banget soal keamanan. Tapi di sisi lain, realitanya apa? Hukumannya cuma ban 30 hari dari platform Twitch buat si pelaku. 30 hari. Bukan tuntutan hukum serius, cuma skorsing sementara. Benar-benar nggak sebanding. Yang bikin makin geleng-geleng kepala, mereka butuh waktu 1 jam penuh setelah kejadian buat ngasih hukuman enteng ini. 1 jam. Selama itu, pelakunya dibiarin bebas aja gitu keluyuran di area acara. Gila kan? Mau denger yang lebih ironis lagi? Pas kejadian ini ramai dan komunitas lagi heboh-hebohnya, ada laporan kalau para petinggi Twitch malah lagi asik-asik pesta. Ini bukan cuma soal lalai loh, ini nunjukin banget di mana prioritas mereka. Pas kreator mereka yang jadi tulang punggung platformnya lagi dalam bahaya. Ternyata ya, masalahnya itu bukan cuma gara-gara satu satpam yang bengong. Ini tuh bagian dari masalah keamanan yang jauh lebih besar dan udah ancur-ancuran di seluruh acara TwitchCon tahun itu. Buktinya, banyak banget di medsos. Komunitas online sampai bikin bercandaan sarkas yang ternyata bener. Ada video-video viral yang nunjukin pengunjung bisa lolos bawa senjata. Tapi giliran ada yang bawa botol minum, malah di-stop dan diperiksa ketat. Ini prioritasnya di mana coba? Bener-bener salah kaprah. Dan ini tuh bukan cuma 1-2 kasus doang. Banyak banget video yang ngeliatin betapa gampangnya orang-orang ngelewatin pos keamanan. Mereka cuma jalan santai aja, nggak di-scan, nggak diperiksa. Seolah-olah security check-nya itu cuma hiasan doang. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya. Beberapa pengunjung yang kerekam kamera bahkan dengan entengnya bilang, kami lewat begitu saja. Ini nunjukin banget kan seberapa bobroknya sistem keamanan yang katanya prioritas tertinggi. Terus gimana dong respons dari bos besarnya Twitch setelah semua kegagalan ini kebongkar? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian makin kaget. Bukan yang ngaku salah, komentarnya malah kayak ngelempar tanggung jawab dari perusahaan ke kreatornya. Ini nih omongannya CEO Twitch Dan Clancy. Banyak banget yang nganggep ini tuh kayak nyalain streamernya atas pelecehan yang mereka alamin. Ini pola pikir korporat yang bahaya banget. Kalau sistemnya gagal, ya salahin aja orangnya. Bener-bener pernyataan yang nggak peka sama sekali. Jelas dong Emiru sendiri ngebantah cerita versi resmi ini. Dia negasin kalau ada 3-4 petugas yang cuma nonton. Lebih parahnya lagi, staf keamanan yang lain malah ngejadiin kejadian itu bahan bercandaan. Si pelaku juga nggak langsung ditangkap, baru ditangkap setelah manajernya Emiru turun tangan dan nekan petugas di sana. Ini kan nunjukin kalau nggak didorong, mungkin nggak bakal ada tindakan apa-apa. Nah, mungkin kalian mikir, ini kan kejadian di luar negeri, apa urusannya sama kita di sini?
Jawabannya relevan banget. Kejadian ini tuh kayak lampu merah, peringatan keras buat industri kreator di Indonesia yang lagi tumbuh pesat banget. Soalnya, industri kreator di Indonesia itu gede banget kan? Mau itu YouTuber, VTuber, streamer, semua punya fanbase yang gede dan solid. Nah, karena itu, acara-acara publik buat kreator dan fans ketemu langsung jadi makin sering diadain, dan skalanya juga makin besar. Coba lihat aja acara-acara lokal kayak Comic Frontier, Motion Ime, atau event-event cosplay lainnya. Itu kan selalu rame banget. Nah, di tengah keramaian dan semangat yang tinggi itu, risiko kayak yang kejadian di TwitchCon tadi bisa banget kejadian di sini kalau penyelenggara dan keamanannya nggak waspada. Terus, kita sebagai pengunjung bisa apa dong? Ada beberapa tips praktis yang penting banget. Pertama, jangan pernah datang ke acara gede sendirian. Usahain pergi bareng teman. Teman kalian itu bukan cuma buat senang-senang bareng, tapi juga jadi mata ekstra dan bisa jadi saksi kalau amit-amit ada apa-apa. Dan yang terakhir ya, tetap waspada sama sekitar kalian. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Setelah kita lihat platform gagal, penyelenggara gagal, keamanan juga gagal, sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab buat ngelindungin para kreator? Apa platformnya? Apa IO-nya? Atau jangan-jangan kita semua sebagai komunitas dan fans juga punya peran buat saling jaga? Ini pertanyaan yang perlu kita pikirin bareng-bareng.